Pokok permasalahan ilmu kalam. Pokok permasalahan ilmu kalam terletak pada 3 persoalan, yaitu esensi Tuhan itu sendiri dengan segenap sifat-sifatnya. Esensi ini dinamakan Qismul Ilahiyah. Di dalamnya dibahas sifat-sifat Tuhan. Apakah memang ada sifat Tuhan atau tidak? Masalah ini diperdebatkan oleh aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Juga kudrat dan irada Tuhan. Persoalan ini menimbulkan aliran Qadariyah dan Jabariyah, serta persoalan kemauan bebas manusia yang erat kaitannya dengan kudrat dan irada Tuhan. Masalah Al-Quran, apakah makhluk atau tidak, dan apakah Al-Quran azali atau baharu juga dibahas. Hubungan yang memperhatikan antara khaliq dengan makhluk, yaitu Qismul Nubuwiyah. Ini meliputi utusan-utusan Tuhan atau petugas-petugas yang telah ditetapkan Tuhan melakukan pekerjaan tertentu, yaitu malaikat. Wahyu yang disampaikan Tuhan sendiri kepada para rasul-Nya baik secara langsung maupun dengan perantara malaikat. Dan para rasul itu sendiri yang menerima perintah dari Tuhan untuk menyampaikan ajarannya kepada manusia. Persoalan yang berkenaan dengan kehidupan sesudah mati nantinya yang disebut dengan Qismul Al-Samiyat. Ini mencakup kebangkitan manusia kembali di akhirat, hari perhitungan, persoalan syirat, dan persoalan yang berhubungan dengan tempat pembalasan yaitu surga atau neraka. Ayat yang berkaitan dengan ruang lingkup ilmu kalam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 177 disebutkan bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Hubungan ilmu kalam dengan filsafat Islam. Ilmu kalam dasarnya adalah keagamaan atau ilmu agama, sedangkan filsafat merupakan pembuktian intelektual. Objek pembahasan ilmu kalam berdasar pada Allah dan sifat-sifatnya serta hubungan dengan alam dan manusia yang berada di bawah syariatnya. Objek filsafat adalah alam dan manusia serta pemikiran tentang prinsip wujud dan sebab-sebabnya. Contohnya, filsuf Aristoteles yang dapat membuktikan tentang sebab pertama, yaitu Allah. Namun, ada juga yang mengingkari adanya wujud Allah, sebagaimana aliran materialisme. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ilmu kalam dan filsafat tidak memiliki hubungan karena objek kajiannya berbeda. Kalam objek kajiannya lebih mendasar pada ketuhanan, sedangkan filsafat Islam objek kajiannya tentang alam manusia yang berada pada syariatnya. Hubungan ilmu kalam dengan tasawuf. Ilmu kalam adalah disiplin ilmu keislaman yang banyak mengedepankan pembicaraan tentang persoalan-persoalan kalam Tuhan. Sementara itu, dalam ilmu tasawuf ditemukan pembahasan jalan atau metode praktis untuk merasakan keyakinan dan ketenteraman. Dalam kaitannya dengan ilmu kalam, ilmu tasawuf mempunyai fungsi sebagai berikut, sebagai pemberi wawasan spiritual dalam pemahaman kalam. Penghayatan yang mendalam lewat hati terhadap ilmu kalam menjadikan ilmu ini lebih terhayati atau teraplikasikan dalam perilaku.
Dengan demikian, ilmu tasawuf merupakan penyempurna ilmu kalam, berfungsi sebagai pemberi kesadaran rohaniyah dalam perdebatan-perdebatan kalam. Sebagaimana disebutkan bahwa ilmu kalam dalam dunia Islam cenderung menjadi sebuah ilmu yang mengandung muatan rasional di samping muatan nakliyah, ilmu kalam dapat bergerak ke arah yang lebih bebas. Disinilah ilmu tasawuf berfungsi memberi muatan rohaniyah sehingga ilmu kalam tidak terkesan sebagai dialektika keislaman belaka yang kering dari kesadaran penghayatan atau sentuhan hati. Hubungan ilmu kalam dengan syariat dalam Islam. Ilmu kalam adalah dasar di atasnya dibangun syariat. Dalam Islam, syariat tidak bisa subur dan berkembang tanpa lindungan akidah. Akidah dan syariat memerlukan hubungan dan jalinan yang erat, sehingga antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Akidah adalah pokok dan pendorong bagi syariat, sedangkan syariat merupakan jawaban dan sambutan dari panggilan jiwa yang ditimbulkan oleh akidah. Dengan terjalinnya hubungan yang erat ini, terbentanglah jalan menuju keselamatan yang telah disediakan Tuhan untuk hamba-Nya yang beriman. Maka dengan demikian, orang yang beriman dan mempunyai akidah tetapi menyampingkan syariat meninggalkan amal saleh atau hanya mematuhi syariat tetapi tidak menjunjung akidah, maka orang itu bukanlah seorang muslim sejati dalam pandangan Tuhan. Orang itu bukan pula berjalan di sepanjang hukum Islam menuju keselamatan dan kejayaan. Hubungan ilmu kalam dengan Al-Quran sebagai sumber ilmu kalam. Al-Quran banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan masalah ketuhanan, di antaranya Quran Surah Al-Ikhlas ayat 112-3 hingga 4. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan serta tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tampak sejajar dengannya. Ayat di atas berkaitan dengan zat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan eksistensi Tuhan. Hanya saja, penjelasan rincinya tidak ditemukan, oleh sebab itu, para ahli berbeda pendapat dalam menginterpretasikan rinciannya. Pembicaraan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan itu disistematisasikan yang pada gilirannya menjadi sebuah ilmu yang dikenal dengan istilah ilmu kalam. Dengan demikian, ilmu kalam dengan Al-Quran adalah ilmu yang saling berkaitan yang tidak bisa dipisahkan, karena sumber dari ilmu kalam adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran sendiri di dalam isinya banyak membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan baik berupa zat, sifat, asma, perbuatan dan tuntunan. Sedangkan ilmu kalam juga membahas keesaan Allah. Hubungan ilmu kalam dengan ilmu ushuluddin. Ilmu kalam dapat dipahami sebagai satu kajian ilmiah yang berupaya untuk memahami keyakinan-keyakinan keagamaan dengan didasarkan pada argumentasi yang kokoh. Ilmu ini dapat berguna untuk mempertahankan atau menguatkan penjelasan tentang akidah dan pemahaman keagamaan Islam dari serangan lawan-lawannya melalui penalaran rasional. Ilmu kalam merupakan ilmu yang membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan uluhiyah, termasuk kalamullah. Ilmu ushuluddin adalah ilmu yang membahas pokok-pokok dasar agama, yaitu akidah, tauhid, dan itikat keyakinan tentang rukun iman yang 6. Sebutan lain bagi ilmu ushuluddin adalah ilmu teologi ketuhanan, karena membahas tentang keesaan Allah, sifat, dan nama Allah. Sebutan lain yang lebih populer adalah ilmu kalam. Karena bahasan yang sedang ramai dibahas pada saat lahirnya, ilmu kalam adalah masalah kalam firman Allah. Di samping itu pembahasan ilmu ini menggunakan metode ilmu mantik logika sedangkan kata mantik secara etimologi bahasa sinonim dengan kalam.
Hubungan ilmu kalam dengan tauhid. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang Tuhan dengan mendasarkan pada argumentasi logika atau rasio sebagai pembuktian terhadap argumentasi nakli atau teks. Tauhid adalah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, mengesahkan Tuhan, tidak ada sekutu baginya, mengesahkan Allah pada sesuatu yang menjadi kekhususannya, baik rububiyah, uluhiyah, atau asma serta sifat-sifatnya. Ilmu kalam dan tauhid sama-sama membahas tentang ketuhanan. Hubungan ilmu kalam dengan fikih atau ushul fikih. Menurut Abu Hanifah, hukum Islam fikih terbagi ke dalam dua, yaitu fikih al-akbar dan fikih al-ashar. Fikih al-akbar merupakan keyakinan, pokok agama, ketauhidan, sedangkan fikih al-ashar adalah cabang agama berupa cara-cara beribadah seperti muamalah. Dari pendapat Abu Hanifah, terlihat adanya hubungan antara ilmu kalam dengan fikih. Ilmu kalam membahas soal-soal dasar dan pokok, pandangannya lebih luas, tinjauannya dapat memberi sikap toleran, serta memberi keyakinan yang mendalam berdasarkan pada landasan yang kuat. Sedangkan fikih membahas soal furu atau cabang dan ranting, pandangannya pun lebih detail dan rinci. Hubungan ilmu kalam dengan ilmu akidah. Ilmu akidah adalah ilmu yang membicarakan perkara-perkara yang berkaitan dengan keyakinan terhadap Allah dan sifat-sifat kesempurnaannya. Hubungan ilmu kalam dengan syariah atau hukum syariah. Syariah adalah seluruh ajaran Islam yang berupa norma-norma ilahiyah, baik yang mengatur tingkah laku batin sistem kepercayaan maupun tingkah laku konkret legal formal yang individual dan kolektif. Ilmu kalam juga membahas tentang syariah.